Ya halo semuanya, balik lagi sama kita, Halo Nime. Di video kali ini kita akan membahas Vinland Saga part yang ketiga lagi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelumnya Askeladd berhasil menyelamatkan pangeran dan sekarang karakternya sudah mulai berani. Kemudian Askeladd membawa pangeran kabur dengan meminta bantuan ke negara Wales. Karena Askeladd maupun anak buahnya tidak mampu melawan Thorkel, Askeladd meminta bantuan ke negara Wales untuk izin melintasi negerinya dari kejaran Thorkel. Di sini Thorfinn diberi tugas oleh Askeladd untuk menjadi pengawal pribadinya Kuruto. Nah, saat di perjalanan ternyata si penerima surat itu berniat ingin membawa pangeran guys. Karena negerinya berbeda pemikiran dengan si Gratianus, yang mana mereka hendak menjadikan pangeran sebagai tameng jika raja macam-macam pada negara Wales. Namun hal ini bisa diketahui oleh Askeladd karena si telinga mendengar ada langkah kaki dari balik bukit, sehingga ketegangan pun terjadi. Anehnya di sini Askeladd bisa berbicara bahasa Wales dan adu mulut dengan mereka. Askeladd akhirnya memberitahu kepada pemimpin mereka tentang tujuan dia yang sebenarnya. Jika mereka membiarkan Askeladd dan pasukannya lewat, tentu saja ada pertukaran yang setara. Kemudian Askeladd memberi informasi yang sangat rahasia, yaitu Askeladd sebenarnya mewarisi darah pemimpin besar Kelt Romawi. Ia mewarisi darah Wales dan juga Denmark, namun jiwanya lebih condong ke Wales. Itu disebabkan ibunya berasal dari negeri ini atau kampung halamannya, sedangkan ayahnya yang bernama Olaf berasal dari Denmark. Ibunya Askeladd adalah seorang selir ayahnya, dan ia ini hasil cipratan kesana kemari dari ayahnya. Setelah tahu cipratannya jadi anak, Raja Olaf langsung menelantarkan ibunya. Maka dari itulah Askeladd membenci ayahnya dan juga orang Denmark. Tujuan ia ingin menjadi tangan kanan pangeran adalah menjadi mata-mata orang dalam di kerajaan Denmark. Di sisi lain, Bjorn merasa ada banyak hal yang tidak diketahuinya tentang Askeladd, padahal sudah bersamanya selama 10 tahun lamanya. Walaupun ia merupakan wakil yang sangat setia melebihi apapun kepada Askeladd. Scene berpindah, Askeladd memilih rute berubah-ubah untuk mengelabui Thorkel dengan seolah menyeberangi lautan, padahal mereka menyisiri pinggiran Wales. Namun kemampuan membaca segala situasi Askeladd sudah mulai menumpul, hingga akhirnya di luar dugaan semuanya mereka terjebak di badai salju, sehingga mereka menjarah desa di sana dan menghabisi penduduk di sana agar mendapatkan makanan selama badai ini berlangsung. Berita pembantaian itu pun terdengar oleh telinga Thorkel dan ada saksi hidup yang masih selamat, padahal dia ini dididik agar selalu taat agama, karena setiap perbuatan baik maupun buruk Tuhan akan membalasnya. Namun kali ini ia baru menyadari, ternyata di dunia ini ada orang yang tidak takut dengan Tuhan. Thorkel pun mulai melakukan pengejaran. 10 hari telah berlalu mereka menginap di desa jarahan ini. Kemudian Ragnar terbunuh oleh rencananya Askeladd, karena Ragnar dinilai terlalu protektif kepada pangeran. Karena pangeran seperti burung dalam sangkar, tidak bisa berkembang dan begitu-begitu saja, dan juga selalu menghindari konflik dan bersikap pengecut. Kematian Ragnar dinilai akan menjadi loncatan besar bagi pangeran untuk negara Denmark dan Inggris nantinya. Detik-detik kematiannya, Ragnar memberitahu suatu rahasia. Sebenarnya kedua pangeran mempunyai kubunya masing-masing, dan yang lebih dominan diangkat menjadi raja adalah Pangeran Harald, yaitu kakaknya Kunuto. Namun agar Denmark tidak terpecah belah karena bentrok antar kedua kubu, sang raja sengaja mengutus Kunuto ke medan perang. Jika ia terbunuh itu akan menguntungkan, dan jika ia selamat juga akan berperan besar, maka ada potensi untuk bersaing dengan kakaknya. Sehingga tidak lain adalah musuhnya Pangeran Kunuto adalah ayahnya sendiri. Singkat cerita, Askeladd mendapat informasi bahwa Thorkel sebentar lagi akan menyusul mereka. Anak buah Askeladd mulai mengkhawatirkan dengan kehokiannya Askeladd, yang kini perkiraannya selalu meleset dan sudah tidak bejo lagi. Sehingga setengah dari bawahannya yang diketuai oleh kedua saudara ini berencana untuk berkhianat dengan merampas pangeran lalu menyerahkannya kepada Thorkel. Askeladd berada di medan perang sudah dari kecil, dan dia bisa mengetahui sifat orang hanya dengan melihat wajah dan gerak-geriknya, sehingga ia menyadari anak buahnya ini ada yang hendak berkhianat. Di sini Askeladd hanya mempercayakan pangeran kepada Bjorn dan Thorfinn. Mereka pun membawa pangeran kabur dan menghadapi krunya sendiri. Bjorn pun mengamuk untuk melindungi pangeran dengan memakan jamur layaknya bunga kecubung yang menjadikannya membabi buta. Sedangkan Thorfinn menyusul kembali ke Askeladd. Kemudian Askeladd akhirnya jujur, walau sudah bersama mereka 10 tahun lamanya, jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam sebenarnya ia sangat membenci mereka semua karena berdarah Denmark.
Askeladd pun menghadapi anak buahnya sendiri yang berkhianat berjumlah sebanyak 50 orang. Faktor usia tidak bisa membohongi, hanya melawan 50 orang saja ia sudah kelelahan. Ia tak berkutik setelah dihujani anak panah di kakinya. Thorkel pun telah sampai dan kenyataannya ia tidak tertarik dengan kerjasamanya pemberontak Askeladd. Ia pun memerintahkan menghabisi semua musuh kecuali Askeladd. Thorkel berniat ingin melawan orang ini, namun otaknya tiba-tiba konslet akibat tekanan dari Thorkel. Tidak lama Thorfinn pun datang kembali karena tidak terima jika Askeladd terbunuh oleh orang lain. Kemudian Thorfinn dan Thorkel pun memutuskan untuk berduel dalam memperebutkan Askeladd. Thorkel memberitahu sedikit siapa jati dirinya Thors. Jika ingin tahu lebih, Thorfinn harus bisa membuat Thorkel bersenang-senang dengannya. Kemudian Thorfinn menunjukkan kualitas dirinya. Lalu Thorkel bercerita yang intinya ibu Thors itu seorang bangsawan. Lalu Thors dihadiahi bininya itu karena Thors prajurit yang berprestasi. Kakeknya itu merupakan darah bangsawan dari Joms dan kakeknya itu adalah kakaknya Thorkel, yang artinya Thorkel ini juga adalah kakeknya Thorfinn karena saudara dari kakeknya Thorfinn. Untuk cerita detailnya nonton sendiri aja ya bro di episode 19. Oke, lanjut. Di sini Thorfinn babak belur, bahkan tangannya patah akibat serangan brutal Thorkel. Askeladd memberinya strategi menang melawan Thorkel. Thorfinn menerapkan arahan Askeladd, lalu ia pun berhasil menumbangkan Thorkel, namun senjata yang ia gunakan terlempar ke pohon. Ia pun menyerang dengan tangan kosong. Anak buah Thorkel marah karena kapten mereka dikalahkan, namun justru tindakan anak buahnya itu dianggap merendahkan Thorkel karena menodai duelnya. Pangeran datang menghentikan duel mereka. Thorkel mengakui kekalahannya. Di sini pangeran sudah mulai kelihatan jiwa kepemimpinannya karena telah banyak belajar dari kehilangan dan pengorbanan. Pangeran ingin membawa Askeladd beserta Thorfinn yang akan menjadi pengikutnya. Percuma saja jika Thorkel ingin menyandera pangeran karena ia tidaklah berharga di mata ayahnya. Bagi pangeran, mati ataupun hidup ia sudah tidak peduli. Thorkel melihat tatapan mata yang sama dengan Thors waktu itu sebelum mereka berpisah untuk yang terakhir kalinya. Dengan keputusan yang sudah bulat, ia penasaran dengan tatapan itu. Secara mengejutkan, Thorkel pun juga bersedia menjadi pengikutnya pangeran. Karena tujuan pangeran adalah ingin menuju ke markas pusat dan menjatuhkan tahta ayahnya, dan Thorkel tertarik dengan pertunjukan itu. Askeladd jujur bahwa dirinya lah yang membunuh Ragnar dan mempersembahkan nyawanya jika pangeran tidak terima. Lalu pangeran menyuruh Askeladd hidup dan jadilah pengganti Ragnar untuk di sisinya. Pangeran pun pulang dan menghadap sang raja. Di sini raja seakan mengetahui aura Kunuto yang hendak merebut mahkota darinya, dan ia juga hendak menghabisi Kunuto, namun tentunya tidak dengan terang-terangan. Di sini raja bercerita, dahulu dia memiliki mahkota ini dengan cara melengsarkan raja terdahulu, yaitu ayahnya sendiri. Ia menerangkan bahwa mahkota ini mempunyai kekuatan magis yang mana sang pemakai akan dianugerahi bisa memerintah suatu negara, kelompok, dan pemimpin lainnya hanya dengan satu suara, yaitu kata Kae. Namun secara tidak sadar yang melakukan itu bukanlah sang raja, melainkan mahkota yang terkutuk itu sendiri yang memerintahkan sang raja. Kemudian tensi kedua belah pihak sama-sama bagus, lalu raja hendak memberi Kunuto wilayah kekuasaan yang jauh dari Denmark. Di sini Askeladd dengan hormat langsung memohon kepada raja untuk mempertimbangkan keputusan itu karena Kunuto saat ini mempunyai Thorkel si monster di bawah komandonya. Padahal hal ini dilakukan Askeladd agar ini sesuai dengan rencananya. Lalu raja menilai Askeladd ini pintar berbicara. Setelah mengetahui nama ayahnya Olaf, kemudian raja pun tahu ayahnya Askeladd juga berasal dari bangsawan, namun ibunya Askeladd berasal dari budak. Kemudian Askeladd adalah hasil cipratannya. Mendengar ibunya dibilang budak, Askeladd langsung naik darah, namun ia tetap menahan amarahnya itu. Bahkan Thorfinn saja terbelalak karena ia baru melihat pertama kali Askeladd semarah ini. Singkat cerita, raja pun mengapresiasi Kunuto karena telah berhasil menaklukkan dengan bersekutu pada pasukan London dan akan menjamunya besok di kota York, yaitu kota calon ibu kota yang akan raja jadikan nanti. Besoknya pangeran pun datang menggunakan kapal perinya. Di tengah konvoi pangeran tertembak sehingga Askeladd langsung berteriak ada yang berencana ingin membunuh pangeran. Thorfinn langsung mengejar dan membunuh si penembak tersebut. Namun alhamdulillah yang tertembak bukanlah pangeran, melainkan stuntman yang menyerupai dirinya untuk berjaga-jaga hal yang semacam ini. Kemudian rumor penyerangan terhadap pangeran pun semakin menyebar.
Raja dan jenderalnya Peloki semakin kelabakan dengan insiden ini yang mana pastinya akan membuat masyarakat menyangkut pautkan tentang perebutan tahta, yang mana padahal pembunuh bayaran itu adalah sewaannya Askeladd sendiri untuk membuat raja berhati-hati lagi agar tidak gegabah memindahkan pangeran ke suatu wilayah. Karena jika itu dilakukan, maka rumor penyingkiran kandidat yang sedang terjadi semakin menguat. Dia ini adalah Gunnar, adiknya Ragnar. Ia merupakan pelayannya pangeran sudah dari lama juga. Kemudian ia mendengar cerita tentang Kunuto yang akan melengsarkan raja, dan raut wajah Gunnar diketahui oleh Askeladd, namun mereka membiarkannya saja, berpura-pura tidak mengetahui ada mata-mata raja di antara mereka, agar raja yakin 100% dengan keakuratan informasi mata-matanya. Walau sekalipun Askeladd dan kawan-kawan hanya mempermainkannya, luka Bjorn kian parah sampai ke ususnya, umurnya sudah tidak bisa tertolong lagi. Meski begitu, ia tidak benci dengan temannya itu selagi bertarung dalam peperangan bukan karena benci pribadi. Kemudian Bjorn punya permintaan kepada Askeladd, besok ia harus mengabulkan hajatnya. Malam hari itu dua bersaudara ini dengan tidak enaknya pamitan pada Askeladd, mau pulang ke kampung halaman. Askeladd tidak sakit hati atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Malahan Askeladd memberinya emas untuk bekal pulang dengan syarat jangan lagi memegang senjata, karena itu tidak cocok untuknya. Hiduplah dengan damai, menikah, dan meninggal dalam keadaan damai di atas kasur. Besoknya sebelum menghadap ke Dewan Kerajaan, Thorfinn ingin menantang Askeladd duel terlebih dahulu. Ia menerimanya, namun sebelum itu ia sudah diboking Bjorn duluan. Di sini Bjorn mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Askeladd. Ia mengetahui jauh di lubuk hatinya Askeladd, ia membenci Bjorn, teman-temannya dalam tanda kutip orang Denmark. Bahkan Bjorn juga tahu bahwa Askeladd juga membenci dirinya Askeladd sendiri. Sebegitu menolaknyakah dirimu, dan apakah engkau tidak merasakan kesepian, ujar Bjorn. Sebelum kematian menghampirinya, Bjorn hanya ingin dianggap teman bagi Askeladd. Duel pun dimulai. Askeladd gagal menyerang titik vital Bjorn yang membuat Bjorn sekarat. Bjorn pun mengucapkan lagi dengan suara yang lirih, ia ingin menjadi temannya Askeladd. Askeladd pun menjawab, "Naam, aku telah menganggapmu sebagai teman satu-satunya." Bjorn pun merasakan kedamaian setelah mendengar kalimat itu, lalu ia pun meninggal dengan tenang. Kemudian selanjutnya pertarungan dengan Thorfinn pun dimulai. Setelah kematian Bjorn, suasana hati Askeladd sedang tidak bagus. Tangan Thorfinn yang satunya masih patah. Askeladd lalu melawannya menggunakan tangan kosong. Hal itu membuat Thorfinn emosi, namun tetap Askeladd lah yang memenangkan duel itu. Askeladd sudah muak. Thorfinn tidak pernah berkembang karena selalu saja terbawa emosi, dan ketika emosi meliputinya, maka semua gerakannya menjadi gampang ditebak oleh Askeladd. Thorfinn pun kalah dengan tak sadarkan diri dan juga babak belur. Kemudian hari itu juga mereka pun menghadap raja. Poin inti dari acara ini, Kunuto diberi wilayah dan Thorkel yang dipercaya sebagai pengamannya pangeran. Dan raja menyampaikan kegelisahannya pada beberapa rakyatnya yang membelot padanya, dan ia berencana ingin menjarah negeri Wales saat musim semi nanti. Di sini Askeladd terkejut dengan otak sang raja mengapa tiba-tiba ingin menyerang Wales. Peloki mengawasi ekspresinya Askeladd, ya akhirnya raja ketahui ada sesuatu yang menjadi titik lemah Askeladd jika menyangkut pada negeri itu, sehingga raja pun memberikan Askeladd berupa hadiah sebagai apresiasinya menyelamatkan pangeran, dan ia berharap Askeladd memperoleh pencapaian saat di Wales nanti. Askeladd membujuk raja dengan alasan yang masuk akal supaya tidak menyerang ke negeri Wales. Raja mendekat dan memuji saran Askeladd, namun ia perlahan mendekatkan telinganya dan berbisik, "Pinjam duit 100." Ia menyuruh Askeladd pilih Wales atau bawakan kepala Kunuto kepadanya dan bergabung menjadi prajuritnya. Apapun pilihan Askeladd akan menguntungkan bagi raja karena keduanya tidak penting baginya. Raja telah mengetahui asal-usul Wales sebagai pengekspor budak, dan hanya itulah mata pencaharian negeri itu. Mendengar omongan itu, Askeladd sangat membara, bahkan membara banget. Askeladd pun mengungkap jati diri dia yang sebenarnya, yang padahal dia adalah penerus raja di Britania, namun di masa lalu ia memanfaatkan momen itu untuk membunuh ayahnya. Askeladd pun memberi aba kepada Kunuto. Dalam tanda kutip, Kunuto harus memanfaatkan momen ini, dan tiba-tiba ia pun melepaskan posisi kepala raja dari tempatnya. Kunuto pun memerintahkan agar menghabisi Askeladd yang berkhianat. Setelah membunuh raja, Askeladd merasa sangat lega, seperti baru berak setelah menahan selama 2 jam.
walaupun ia harus menukar dengan nyawanya sendiri. Di sini Askeladd berperan sebagai sosok yang akan disalahkan atas kematian raja. Dengan begitu ia bisa menyelamatkan Welles dan juga Kunuto yang akan meneruskan harapannya. Kunuto pun menjalankan dan mengakhiri sandiwara yang telah dibuat Askeladd dengan memberikan sentuhan terakhir yang membuat Askeladd sekarat, sehingga Kunuto mendapat kepercayaan warga dan prajuritnya karena dinilai membela kematian ayahnya. Yang dirugikan di sini adalah Thorfinn yang baru datang. Ia merasa kesal Askeladd sekarat di depan matanya, yang seharusnya dia sendirilah yang akan membunuhnya. Thorfinn marah bercampur sedih atas kematian Askeladd. Askeladd mengatakan kata-kata terakhir yang membuat pilu bagi pendengarnya, yaitu Thorfinn pasti tidak memikirkan apapun setelah ini, karena selama hidup yang ia pikirkan hanyalah balas dendam dan balas dendam kepada Askeladd dan tidak memikirkan masa depannya. Sekarang pertarungan Thorfinn adalah menuju Vinland yang dimasuk Thors itu, ucap Askeladd yang perlahan menghembuskan nafas terakhirnya. Thorfinn sangat marah dan menyerang Kunuto, namun Kunuto memahami akan perasaannya Thorfinn. Ia pun ditangkap tanpa diberi hukuman yang berat. Nah, inilah seluruh alur cerita Vinland Saga Season 1 versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.